Penemuan baru di Gereja Makam Kudus terjadi saat proyek restorasi terbaru di area yang diyakini sebagai makam Yesus. Di bawah batu-batu kuno Yerusalem, tersembunyi tepat di jantung iman Kristen, sebuah pengungkapan yang menakjubkan akhirnya terkuak. Para arkeolog, dipandu oleh ketelitian sejarah, menemukan sesuatu yang luar biasa di bawah Gereja Makam Kudus, situs suci yang sejak lama dipercaya sebagai tempat peristirahatan Yesus Kristus. Namun, temuan ini bukan sekadar tambahan dalam catatan arkeologi. Ini adalah momen yang berpotensi mengubah cara kita memahami salah satu kisah paling mendalam di dunia. Dalam video hari ini, kita akan mengungkap detail dari penemuan yang mencengangkan ini, menunjukkan bagaimana hal tersebut berkaitan langsung dengan narasi Alkitab, serta menjelaskan mengapa temuan ini jauh lebih penting daripada yang disadari banyak orang. Tetaplah bersama kami, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengguncang semua yang selama ini Anda yakini. Semua ini bermula dari proyek pemugaran pada tahun 2025 di bawah Gereja Makam Kudus, salah satu lokasi paling suci dan paling banyak dikunjungi dalam tradisi kekristenan yang dipercaya sebagai lokasi makam Yesus. Tim arkeolog yang dipimpin oleh Profesor Francesca Stassola dari Universitas Sapienza Roma memulai pekerjaan untuk melestarikan struktur kuno gereja tersebut. Namun, ketika mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Sesuatu yang berpotensi mengubah cara kita memandang situs ini dan bahkan mungkin sejarah Alkitab itu sendiri. Di bawah lantai gereja, mereka tidak hanya menemukan batu tambahan atau relik tua. Sebaliknya, mereka menemukan sebuah taman berusia sekitar 2000 tahun. Taman ini, yang terjaga dan tersembunyi selama ribuan tahun, berisi pohon zaitun, tanaman anggur, dan berbagai jenis tanaman lain, jenis flora yang memang tumbuh pada masa Yesus. Tanah yang terpelihara rapi di bawah gereja selama berabad-abad menyimpan sisa-sisa benih kuno, biji zaitun, biji anggur, serta berbagai jejak tanaman lain yang begitu terawat, seolah-olah menunggu saatnya untuk ditemukan. Benih dan serbuk sari yang ditemukan di dalam tanah tersebut menghadirkan hubungan luar biasa dengan masa lampau, menjadi penghubung nyata dengan tumbuhan yang pernah tumbuh di kawasan ini. Hal paling mencolok dari taman tersebut adalah bahwa ia bukan sekadar kumpulan tanaman liar. Petak-petak tanamnya tertata rapi dan dibatasi oleh dinding batu. Ini bukan taman yang tumbuh secara alami tanpa campur tangan manusia. Taman ini jelas dibudidayakan dengan sengaja. Orang-orang yang pernah mengolah tanah ini telah membentuk, merawat, dan menjaganya dengan penuh perhatian. Tempat ini bukan sekadar lokasi untuk menanam bahan pangan, melainkan sebuah ruang yang direncanakan dengan cermat yang mungkin memiliki makna lebih dalam daripada sekadar fungsi praktis. Namun, penemuan itu tidak berhenti sampai di situ. Di bawah taman tersebut, para arkeolog juga menemukan makam-makam yang dipahat langsung pada batuan. Makam-makam yang dipahat di dalam batu ini memberikan petunjuk tambahan mengenai orang-orang yang pernah hidup di kawasan tersebut, serta sifat sakral dari lokasi itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah taman ini memiliki keterkaitan dengan praktik pemakaman, ataukah ia merupakan bagian dari ruang suci yang lebih luas? Dan mungkinkah makam-makam yang ditemukan begitu dekat dengan gereja memberikan wawasan tambahan tentang konteks kehidupan pada masa Yesus? Taman yang tersembunyi begitu lama di bawah Gereja Makam Kudus ini bukan sekadar temuan arkeologis biasa. Ia merupakan jembatan langsung menuju masa lalu, sebuah pengingat bahwa sejarah seringkali tersembunyi di bawah permukaan, menunggu untuk diungkap. Tempat ini menyampaikan sesuatu yang lebih dalam tentang masyarakat yang pernah tinggal di sana, tentang tanah yang mereka kelola, serta tentang nilai kesakralan yang melekat pada lokasi tersebut. Selama berabad-abad, gereja ini dikenal sebagai lokasi makam Yesus. Namun, bagaimana jika tanah di bawahnya menyimpan makna yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan? Bagaimana jika ia mengisahkan sesuatu tentang kehidupan orang-orang yang beriman, yang hidup, bekerja, dan berdoa di tempat itu? Penemuan taman ini tidak hanya menambahkan lapisan baru dalam pemahaman kita tentang tempat suci tersebut. Ia berpotensi mengubah cara kita memandang sejarah dan narasi Alkitab itu sendiri. Penemuan taman kuno di bawah Gereja Makam Kudus ini jauh lebih dari sekadar temuan arkeologi yang mengagumkan. Ia memberikan konfirmasi fisik langsung terhadap salah satu momen penting dalam narasi Alkitab. Dalam Injil Yohanes 19 ayat 41 tertulis, "Adapun di tempat ia disalibkan, ada suatu taman."
Selama berabad-abad, ayat ini ditafsirkan dalam berbagai cara, dan banyak sarjana memperdebatkan apakah Yohanes berbicara secara metaforis atau simbolis. Apakah taman itu hanya perangkat sastra, atau benar-benar sebuah lokasi nyata? Namun, penggalian terbaru di bawah Gereja Makam Kudus menyingkirkan keraguan tentang sifat harfiah dari deskripsi Yohanes. Taman dengan pohon zaitun, tanaman anggur, dan berbagai jenis tanaman lain ini bukanlah metafora. Inilah taman yang digambarkan Yohanes, sebuah tempat yang terikat pada peristiwa historis dan fisik seputar penyaliban dan pemakaman Yesus. Makna dari penemuan ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Selama bertahun-tahun, para sarjana yang meragukan kebenaran harfiah dari beberapa bagian Injil dipaksa untuk meninjau kembali posisi mereka. Taman yang ditemukan di bawah gereja bukanlah lokasi simbolis, juga bukan hasil imajinasi tradisi Kristen yang muncul belakangan. Tempat ini, sebagaimana dinyatakan dalam Injil, adalah lokasi di mana tubuh Yesus diletakkan tepat seperti yang dituliskan Yohanes, di luar kota, di sebuah taman. Penemuan ini menjawab perdebatan panjang dalam kajian Biblika. Para kritikus selama ini berpendapat bahwa taman yang disebutkan Yohanes hanyalah unsur simbolis, metafora spiritual atau teologis, bukan lokasi geografis yang nyata. Sebagian menunjuk pada tradisi simbolisme Kristen, di mana taman sering melambangkan kehidupan, pembaharuan, atau firdaus, dan menyatakan bahwa rujukan Yohanes mungkin merupakan pilihan artistik atau teologi semata. Namun, bukti fisik yang ditemukan di bawah Gereja Makam Kudus menunjukkan hal sebaliknya. Taman itu bukan perangkat sastra, ia adalah lokasi sejarah yang nyata. Penemuan ini bukan hanya penguatan atas narasi Yohanes, tetapi juga pengingat bahwa arkeologi dapat menjadi jembatan antara iman dan sejarah. Tanah di bawah Gereja Makam Kudus menyimpan bukti nyata dari apa yang digambarkan dalam Injil. Biji zaitun, benih, dan serbuk sari yang terawetkan selama berabad-abad. Bukti yang dapat disentuh ini menghadirkan hubungan konkret dengan teks Alkitab, memberikan bobot dan kredibilitas pada kisah yang telah bertahan selama 2000 tahun. Signifikansi penemuan di bawah Gereja Makam Kudus juga melampaui keberadaan taman itu sendiri. Ia memperdalam pemahaman kita tentang lokasi penyaliban dan pemakaman Yesus. Dalam Yohanes 19:20 disebutkan bahwa tempat tersebut berada di luar kota, sebuah detail penting yang selaras dengan konteks historis penyaliban. Injil berulang kali menekankan bahwa Yesus disalibkan di luar gerbang kota, sebagaimana juga disinggung dalam Ibrani 13:12 dan Yohanes 19:20, yakni di luar tembok Yerusalem kuno. Detail ini bukan sekadar informasi tambahan, ia memiliki makna religius dan hukum yang signifikan. Dalam hukum Yahudi, eksekusi biasanya dilakukan di luar kota agar tidak menajiskan kesucian Yerusalem. Penemuan taman dan makam-makam di luar tembok kota kuno menjadi konfirmasi langsung atas deskripsi Alkitab tersebut. Lebih jauh lagi, struktur makam yang dipahat pada batu karang sesuai dengan praktik pemakaman Yahudi abad pertama. Makam-makam semacam ini biasanya dimiliki oleh keluarga yang memiliki sumber daya dan seringkali terletak di kebun atau lahan pribadi. Detail ini sejalan dengan catatan Injil yang menyebutkan bahwa Yesus dimakamkan di makam baru milik Yusuf dari Arimatea, yang belum pernah dipakai sebelumnya. Dengan demikian, apa yang ditemukan di bawah Gereja Makam Kudus bukan hanya sisa-sisa tanaman atau struktur batu. Ia adalah potongan nyata dari dunia abad pertama, sebuah lanskap yang menyatu dengan kisah yang selama ini kita kenal melalui teks. Arkeologi di sini tidak menggantikan iman, tetapi memperkaya pemahaman kita tentang konteks historisnya. Penemuan ini juga mengingatkan kita bahwa sejarah seringkali tersembunyi di bawah lapisan waktu, menunggu untuk diungkap dengan hati-hati. Setiap biji, setiap serpihan tanah, setiap ukiran pada batu berbicara tentang kehidupan yang pernah berlangsung di sana. Dan dalam keheningan tanah yang telah terkubur selama 2 milenium, kita menemukan gema dari sebuah kisah yang telah membentuk peradaban. Apa yang terungkap di bawah Gereja Makam Kudus bukan hanya tentang masa lalu. Ia berbicara tentang pertemuan antara keyakinan dan bukti, antara teks dan tanah, antara iman dan fakta sejarah. Dan bagi banyak orang, penemuan ini bukan sekadar konfirmasi arkeologis,
melainkan penguatan bahwa kisah yang tertulis dalam Injil memiliki jejak yang nyata di dunia ini. Taman, sebagaimana yang digambarkan oleh Yohanes, terletak tepat di lokasi yang seharusnya, di sebuah area yang pada masa Yerusalem kuno memang digunakan sebagai tempat pemakaman di luar tembok kota. Tata letak geografis Yerusalem kuno yang dikelilingi tembok pertahanan menunjukkan bahwa area di luar tembok itulah yang lazim dipakai sebagai lokasi penguburan. Posisi taman yang ditemukan di bawah gereja makam kudus selaras sepenuhnya dengan realitas historis tersebut. Selain itu, bentuk fisik makam-makam yang ditemukan menambah lapisan konfirmasi berikutnya. Dalam Injil Matius 27 ayat 60 dan Yohanes 19 ayat 41, disebutkan bahwa Yesus dimakamkan di kubur milik seorang kaya bernama Yusuf dari Arimatea. Makam-makam yang ditemukan di bawah taman tersebut sangat sesuai dengan deskripsi ini. Makam itu bukan lubang kubur sederhana atau pahatan tergesa-gesa. Sebaliknya, makam-makam tersebut merupakan makam baru yang dipahat langsung pada batu karang, mencerminkan praktik pemakaman kalangan elit pada masa itu. Desain seperti ini sesuai dengan jenis makam yang lazim dimiliki oleh seseorang yang kaya dan terpandang. Sebagaimana Injil mencatat bahwa Yusuf dari Arimatea menyediakan makamnya bagi penguburan Yesus, detail dalam Markus 15:46 juga menyebutkan bahwa Yesus dimakamkan dalam kubur yang dipahat dari batu. Makam batu yang ditemukan di bawah gereja cocok persis dengan gambaran tersebut. Kualitas pengerjaan dan struktur makam menunjukkan standar yang layak bagi seorang individu berada pada kelas sosial atas pada abad pertama. Keterkaitan antara makam yang ditemukan dan narasi Injil tentang Yusuf dari Arimatea memberikan potongan bukti penting lainnya yang menghubungkan temuan arkeologis dengan catatan Alkitab. Semua penemuan ini semakin memperkuat validitas lokasi penyaliban dan pemakaman Yesus. Bukti yang terungkap di bawah gereja makam kudus mempererat hubungan antara teks suci dan realitas fisik tempat tersebut. Makam-makamnya, tamannya, serta lokasinya yang berada di luar tembok kota, semuanya selaras dengan detail yang diberikan dalam Injil, menguatkan keyakinan bahwa inilah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang mengubah sejarah dunia. Bukti yang tak terbandingi. 6 konfirmasi atas catatan Alkitab. Signifikansi taman dan makam yang ditemukan di bawah gereja makam kudus tidak dapat dilebih-lebihkan. Setiap lapisan bukti yang tersingkap memberikan penguatan yang kuat terhadap narasi Injil. Mari kita telusuri 6 konfirmasi penting yang masing-masing memperkokoh akurasi catatan Injil. Konfirmasi pertama, lokasi di luar tembok kota. Injil dengan jelas menyatakan bahwa penyaliban terjadi di luar kota. Temuan arkeologis menunjukkan bahwa area di mana gereja berdiri saat ini memang berada di luar tembok Yerusalem pada abad pertama. Ini bukan kecocokan kebetulan, melainkan kesesuaian geografis yang tepat dengan konteks sejarah. Konfirmasi kedua, keberadaan taman di lokasi penyaliban. Yohanes secara eksplisit menyebut adanya taman di tempat Yesus disalibkan. Penemuan taman kuno dengan bukti botani yang terawetkan menjadi pengesahan fisik atas detail tersebut. Konfirmasi ketiga, makam pahatan batu. Catatan Injil menyatakan bahwa Yesus dimakamkan dalam kubur yang dipahat dari batu. Makam-makam yang ditemukan di bawah gereja memiliki karakteristik yang identik dengan deskripsi ini. Konfirmasi keempat, makam milik orang kaya. Struktur dan kualitas makam mencerminkan praktik pemakaman kalangan elit, sesuai dengan keterangan bahwa makam itu milik Yusuf dari Arimatea, seorang yang kaya dan terhormat. Konfirmasi kelima, kedekatan antara tempat penyaliban dan makam. Injil menunjukkan bahwa makam tersebut berada dekat dengan lokasi penyaliban. Tata letak arkeologis memperlihatkan hubungan spasial yang sangat berdekatan antara area yang diyakini sebagai Golgota dan makam yang ditemukan. Konfirmasi keenam, kesesuaian dengan praktik pemakaman Yahudi abad pertama. Bentuk, orientasi, dan teknik pahatan makam sesuai dengan tradisi penguburan Yahudi pada periode tersebut, menguatkan bahwa situs ini benar-benar berasal dari zaman yang sama dengan peristiwa yang dicatat dalam Injil. Jika semua detail ini digabungkan, gambaran yang muncul bukanlah kebetulan acak, melainkan konsistensi yang luar biasa antara teks dan tanah, antara sejarah tertulis dan bukti arkeologis. Setiap elemen saling melengkapi, membentuk satu kesatuan yang semakin memperkuat keyakinan bahwa lokasi ini memang merupakan tempat terjadinya peristiwa penyaliban dan pemakaman Yesus.
Penemuan ini bukan hanya tentang batu dan tanah, ia adalah tentang kesinambungan antara iman, sejarah, dan bukti nyata yang kini tersingkap dari kedalaman waktu. Lokasi taman yang berada di luar tembok kota Yerusalem merupakan salah satu bukti paling kuat. Dalam Yohanes 19:20 ditegaskan bahwa Yesus disalibkan dan dimakamkan di luar kota, sebuah detail penting yang menjadi dasar keseluruhan peristiwa selanjutnya. Makam dan taman yang ditemukan di bawah gereja Makam Kudus berada tepat di posisi yang sesuai dengan deskripsi tersebut, yakni di luar tembok kota kuno. Ini bukan sekedar perkiraan kasar, bukan pula kebetulan geografis, ini adalah kecocokan yang presisi dengan catatan Yohanes Hobari. Memperkuat keyakinan bahwa inilah lokasi pemakaman Yesus yang sesungguhnya. Konfirmasi kedua datang dari makam itu sendiri. Makam-makam tersebut bukan kubur biasa, melainkan makam baru yang dipahat secara khusus dari batu karang. Yang lebih penting lagi, desainnya mencerminkan tipe makam yang lazim digunakan oleh kalangan elit pada abad pertama. Ini sangat selaras dengan Matius 27 ayat 60, yang menyebutkan bahwa Yusuf dari Arimatea, seorang kaya, menyediakan makamnya sendiri untuk penguburan Yesus. Fakta bahwa makam-makam ini dipahat dengan gaya yang konsisten dengan praktik pemakaman elit pada masa tersebut semakin memperkuat klaim Alkitab. Ini bukan sembarang makam. Inilah jenis makam yang secara logis akan dimiliki dan ditawarkan oleh seseorang seperti Yusuf dari Arimatea, sebagaimana digambarkan dalam Injil. Konfirmasi ketiga terletak pada cara makam itu dibuat. Makam tersebut dipahat dengan tangan langsung dari batu padat, bukan gua alami. Markus 15:46 secara jelas menyatakan bahwa Yesus dimakamkan dalam kubur yang dipahat dari batu. Detail ini seringkali diabaikan, padahal maknanya sangat mendalam. Di Yerusalem kuno, memang umum bagi makam untuk dipahat pada batu karang. Namun, karakteristik spesifik dari makam yang ditemukan, yang dibentuk dan dipahat secara sengaja, sangat sesuai dengan deskripsi Injil. Tingkat pengerjaan dan kualitas strukturnya menunjukkan status sosial tinggi dari pemiliknya, sekaligus menjadi bukti tambahan bahwa makam ini dibangun persis seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Konfirmasi keempat terlihat dari kemudahan akses ke taman tersebut. Injil mencatat bahwa Yesus dimakamkan dengan cepat karena hari Sabat sudah hampir tiba. Matius 27:57-60, Markus 15:42-47. Letak taman yang berada tepat di luar tembok kota menjadikannya lokasi yang ideal untuk penguburan yang harus dilakukan dengan segera. Dalam situasi mendesak, lokasi yang dekat dan tersedia sangatlah penting. Taman dengan petak-petak tanam yang tertata dan kedekatannya dengan kota sangat sesuai dengan kebutuhan akan pemakaman cepat sebelum matahari terbenam dan Sabat dimulai. Ini adalah tempat yang mudah dijangkau pada saat-saat terakhir ketika waktu hampir habis. Konfirmasi kelima berkaitan dengan keberadaan pohon zaitun dan tanaman anggur di taman tersebut. Dalam Yohanes 19:41, taman disebut secara sederhana sebagai lokasi penyaliban dan pemakaman. Namun, gambaran tentang taman memiliki resonansi spiritual yang mendalam. Pohon zaitun dan tanaman anggur yang ditemukan selaras dengan flora yang sering disebut dalam Alkitab. Pohon zaitun, khususnya, memiliki makna simbolis penting, sering dikaitkan dengan damai sejahtera dan pendamaian. Ranting zaitun melambangkan harapan dan rekonsiliasi, sebuah gambaran yang selaras dengan makna kebangkitan dan pembaharuan hidup setelah kematian Yesus. Konfirmasi keenam dan terakhir adalah kesinambungan historis situs tersebut sebagai tempat penghormatan sejak masa awal kekristenan. Tradisi Kristen sejak abad-abad pertama telah menghormati lokasi ini sebagai tempat penyaliban dan kebangkitan. Fakta bahwa bukti arkeologis kini selaras dengan tradisi kuno tersebut menunjukkan kesinambungan ingatan kolektif yang luar biasa. Ini bukan lokasi yang baru ditentukan di kemudian hari tanpa dasar, melainkan tempat yang sejak awal diyakini dan kini didukung oleh bukti fisik yang nyata. Jika keenam konfirmasi ini dipertimbangkan bersama, gambaran yang muncul sangatlah kuat. Lokasi di luar tembok kota, keberadaan taman, tipe makam elit, teknik pahatan batu, aksesibilitas yang mendukung penguburan cepat, serta kesinambungan tradisi awal semuanya membentuk satu rangkaian bukti yang saling melengkapi. Penemuan di bawah gereja Makam Kudus bukan sekadar catatan arkeologi. Ia adalah titik temu antara teks kuno dan bukti tanah, antara iman dan sejarah.
Setiap detail yang terungkap mempersempit jarak antara apa yang tertulis dalam Injil dan realitas fisik yang kini dapat kita amati. Dan semakin dalam penggalian dilakukan, semakin jelas bahwa narasi tersebut tidak berdiri sendiri. Ia tertanam dalam lanskap nyata Yerusalem kuno. Flora taman ini bukan sekadar keunikan pertanian kuno. Keberadaannya beresonansi dengan tema-tema yang tertanam dalam Perjanjian Baru, menghadirkan lapisan makna rohani yang kaya terhadap lokasi tersebut. Konfirmasi ke-6 datang dari tindakan Kaisar Hadrian pada abad kedua. Pada tahun 135 Masehi, Kaisar Hadrian berupaya menghapus jejak kekristenan dengan membangun kuil Romawi di atas lokasi yang diyakini sebagai tempat penyaliban dan pemakaman Yesus. Ironisnya, upaya untuk menghapus ingatan Kristen justru berujung pada pelestarian situs yang hendak ia musnahkan. Puing-puing dan konstruksi yang ditinggalkan pada masa itu secara efektif menyegel taman dan makam di bawah tanah, melindunginya dari kerusakan dan perubahan selama berabad-abad. Tindakan penindasan ini tanpa sengaja menjaga keutuhan lokasi suci tersebut. Fakta bahwa tempat ini telah dihormati oleh orang-orang Kristen mula-mula hingga Hadrian merasa perlu menutupinya menjadi bukti tambahan bahwa lokasi ini bukan sekadar tempat pemakaman biasa, melainkan situs dengan makna religius dan historis yang sangat besar. Bagi yang 5, mengapa penemuan ini jauh lebih besar daripada yang disadari banyak orang? Sekilas, temuan ini mungkin tampak seperti penemuan sejarah yang menarik, sesuatu yang penting bagi arkeolog atau penggemar sejarah kuno. Namun, sesungguhnya, maknanya jauh melampaui itu. Penemuan ini merupakan verifikasi kuat terhadap keakuratan Alkitab. Selama bertahun-tahun, para skeptisi berpendapat bahwa Alkitab dipenuhi mitos, simbol, dan kisah yang dibesar-besarkan sehingga tidak dapat dipercaya sebagai sejarah literal. Namun penemuan ini menempatkan argumen tersebut dalam posisi yang sulit. Taman itu nyata, makam-makam itu nyata, lokasi tempat Yesus disalibkan dan dimakamkan bukan sekadar abstraksi teologis atau cerita simbolis. Ia berakar dalam tanah nyata, makam nyata, dan tumbuhan nyata. Mereka yang selama ini menganggap Alkitab sebagai narasi simbolis atau kumpulan mitos, kini harus berhadapan dengan bukti yang ditemukan. Tempat-tempat yang digambarkan dalam Alkitab, penguburan Yesus di taman, makam milik Yusuf dari Arimatera, lokasi spesifik penyaliban, telah terungkap dengan cara yang mempersempit ruang bagi keraguan terhadap keandalan catatan Injil. Penemuan ini menjadi tantangan langsung. Ia memaksa kita untuk menghadapi kenyataan bahwa Alkitab bukan sekadar kumpulan kisah moral atau metafora spiritual, melainkan dokumen sejarah yang berakar dalam lokasi nyata, episode nyata, dan tokoh nyata. Waktu yang dahulu diyakini melalui iman, kini diperkuat oleh tanah itu sendiri. Penemuan ini juga penting karena mengungkap kisah yang tersembunyi selama hampir 2000 tahun. Upaya sengaja Hadrian untuk menghapus ingatan Kristen justru melestarikan situs tersebut bagi generasi mendatang. Konstruksi yang dimaksudkan untuk memadamkan jejak kekristenan di Yerusalem tanpa sengaja menjaga keutuhan lokasi suci tersebut hingga akhirnya dapat ditemukan kembali. Dalam ironi sejarah yang mendalam, usaha untuk menghancurkan justru berujung pada pelestarian situs. Gereja Makam Kudus kini berdiri sebagai penanda di atas tanah yang diyakini sebagai tempat penyaliban dan pemakaman Yesus. Sebuah titik temu antara iman dan sejarah. Penemuan di bawah Gereja Makam Kudus ini merupakan momen langka dan mendalam di mana arkeologi, sejarah, dan iman menunjuk ke arah yang sama. Ia menawarkan bukti kuat bahwa peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Alkitab, khususnya seputar penyaliban dan pemakaman Yesus, bukan sekadar ajaran spiritual atau kisah simbolis, melainkan peristiwa yang berakar dalam historis fisik. Di dunia di mana validitas iman sering dipertanyakan, penemuan ini menjadi pengingat bahwa kekristenan bukan hanya seperangkat percayaan atau tradisi. Ia berdiri di atas realitas historis kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tempat-tempat yang disebutkan dalam Alkitab bukan legenda yang jauh dan kabur. Tempat-tempat itu nyata dan sebagian masih menunggu untuk diungkapkan. Saat kita merenungkan penemuan luar biasa ini, kita diingatkan akan kekuatan iman dan sejarah yang saling menguatkan. Di zaman ketika skeptisisme sering mendominasi, penemuan ini menjadi ajakan untuk kembali mempertimbangkan kebenaran yang telah bertahan melintasi waktu. Kebenaran yang kini, melalui arkeologi modern, diteguhkan dengan cara yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.